Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfis Taufik Rahman dari kelas reguler B. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana morfologi dari tumbuhan padi atau bisa disebut dengan tumbuhan pawe. Itu pawi lebih tepatnya, bukan pawi. Pokoknya tumbuhan padi lebih tepatnya. Beras kalau sudah jadi padi jadi beras lebih tepatnya. Oke. Saya mulai dari yang pertama ya. Oke. Pertama saya jelaskan tentang taksonomi dari padi ini. Sistematika tumbuhan padi, yang pertama nama tanaman lokalnya yaitu padi atau bisa disebut dengan pawi. Nama latinnya juga disebut Oryza sativa, familinya yaitu Poaceae. Alasan mengambil tumbuhan ini karena dekat dengan halaman kosan saya yang di belakang dan juga banyak banget ya di dekat kosan, jadi saya lebih memilih tumbuhan ini. Saya akan menjelaskan tentang bagian akar ya. Yang saya pegang ini adalah pangkal akarnya, menyambungkan pangkal akar dan batangnya. Oke, yang pertama ini akar serabut yang kecil-kecil itu yang saya pegang. Ya, itu akar serabutnya, fungsinya untuk penyerapan zat mineral dari dalam tanah ya, untuk menurunkan ke batang. Itu akar yang saya yang sentuh tadi barusan adalah ujung akarnya. Itu pangkal akar juga, menyalurkan untuk penyambungnya dari pangkal akar ke akar serabutnya yang kecil-kecil itu ya. Itu yang saya sentuh lagi ini adalah rambut-rambut akarnya juga dari akar serabut itu sendiri, akar padinya. Itu termasuk juga yang kecil-kecil juga. Ini ada akar serabut, ini pangkalnya. Saya akan jelaskan tentang bagian pada batang padi. Padi termasuk golongan tumbuhan Gramineae dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan bubung kosong. Pada kedua ujung bubung kosong itu, bubungnya ditutup oleh buku. Panjang ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang. Ruas yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya adalah lebih panjang daripada ruas yang didahulunya. Pada buku bagian bawah dari ruas tumbuhan daun pelepah, ia membalut ruas sampai buku bagian atas. Tepat pada buku bagian ujungnya, daun pelepah memperlihatkan percabangan di mana cabang yang terpendek menjadi ligula, daun lidah daun, dan bagian yang terpanjang yang terbesar merupakan daun kelopak yang memiliki auricle pada sebelah kiri dan kanan. Oke. Daun kelopak yang terpanjang dan membalut ruas yang paling atas dari batang disebut daun bendera. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian daun-daun dari padi itu sendiri. Daun padi ini merupakan daun tak lengkap, daun berupi atau daun berpelah. Bagian pangkal sampai ujung daunnya sama besarnya. Bangun garis linearis, penampangan melintang pipih, dan daun amat panjang. Tepi daun itu sendiri adalah daunnya rata. Ujung dari daun padi ini juga runcing, lebih tepatnya sangat runcing ya. Ini bisa saya tunjukkan juga. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga pada padi. Suku Poaceae atau Gramineae ini memiliki perbungaan yang khas, tersusun dari bulir-bulir kecil spikelet yang terangkai dalam malai atau bulir yang lebih besar. Secara singkat disebut sebagai malai atau bulir saja. Kumpulan bunga padi yang saya sebutkan spikelet tadi yang keluar dari buku paling atas dinamakan malai. Bulir-bulir yang terletak pada cabang pertama dan cabang kedua disebut dengan sumbu utama. Penjelasan yang terakhir adalah morfologi pada buah padi. Buah padi termasuk buah sejati tunggal kering atau bisa disebut dengan sikus. Bagian luarnya keras, kering, dan mengayu seperti kulit kering. Termasuk juga buah kering berbiji satu. Tidak bisa dibedakan atau tidak bisa membedakan antara buah dan bijinya. Bisa dilihat sendiri bahwa yang saya buka ini adalah biji dari padi itu. Sangat keras sekali. Saya menggunakan pisau untuk membukanya. Dan juga saya tidak bisa membedakan lebih tepatnya antara bunga
bukan bunga, buah dan biji pada padi itu sendiri. Karena bentuknya kering. Oke, sekian presentasi, bukan presentasi, lebih tepatnya penjelasan tentang anatomi fisiologi tumbuhan. Yang saya ambil contoh adalah tanaman padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.